Shalom Pak, selamat siang. Selamat siang, Bruder. Permisi ya Pak, perkenalkan nama saya Jeremy Ricardo Nathanael Silahi. Saya perawat di sini yang akan merawat Bapak. Sebelumnya boleh saya tahu nama dan tanggal lahir Bapak? Nama saya Christian Gerald, tanggal lahir tanggal 25 Desember. Baik, sudah sesuai ya. Identitas pasien, inisial Tuan C, usia 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, status perkawinan lajang, agama Kristen, suku Toraja, bahasa yang digunakan bahasa Indonesia, pendidikan terakhir pasien diploma, pekerjaan sebagai buruh pabrik, alamat tinggal di Kecamatan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Pak, hari ini apa yang Bapak rasakan? Apakah Bapak ada keluhan? Saya merasakan pusing akhir-akhir ini, Bruder. Saya juga gelisah dan diare 3 kali sehari, yang mana biasa saya BAB 1 kali sehari. Dan juga saya merasa sulit untuk tidur, Bruder. Oh, Bapak sulit tidur juga ya. Terkait dengan kondisi fisik Bapak yang saat ini Bapak alami, seperti sulit tidur, kelelahan, dan sering pusing, apakah kondisi fisik ini mempengaruhi kondisi psikologis Bapak? Saya belakangan ini saya merasa terbebani karena orang tua saya yang baru meninggal, dan saya merasa cemas karena saya sendiri yang mengurus adik-adik saya sekolah, dan saya juga hanya sebagai buruh pabrik, Bruder. Baik Bapak, saya lanjutkan. Saya perawat V. Saya ingin mengkaji secara biologis. Bapak, nanti saya akan bertanya. Baik, Bapak jawab sesuai dengan riwayat yang terjadi di anggota keluarga Bapak ya Pak ya. Apakah pernah ada yang melihat atau mendengar sesuatu yang tidak dapat dilihat atau didengar oleh orang lain? Tidak ada, Suster. Apakah ada riwayat marah-marah yang sulit dikendalikan, Pak? Ada, Suster. Saya sering marah-marah sampai tidak terkendali, Suster. Baik. Bisa Bapak jelaskan lebih detail? Saya semakin menjauh dari tetangga karena hubungan sosial saya yang kurang baik. Saya rasa mereka tidak mengerti apa yang saya rasakan, dan saya rasa mereka tidak perlu tahu apa yang terjadi pada saya. Dan saya juga menjadi temperamen, mudah tersinggung, dan sering marah-marah jika adik-adik saya menangis atau melakukan kesalahan kecil. Baik, Pak. Apakah ada riwayat perasaan sudah berubah dengan cepat dari senang, kemudian menjadi sedih, atau sebaliknya? Kalau itu tidak ada, Suster. Oke, apakah ada riwayat Pak mengurung diri dan tidak ingin berinteraksi dengan orang lain? Kalau itu tidak, Suster. Tadi saya dengar Bapak sudah mulai menjauh dari tetangga. Berarti kemungkinan apa Bapak setuju bahwa di keluarga Bapak ada riwayat sulit menjalin komunikasi dan hubungan dengan orang lain atau lingkungan? Ya, Suster, saya sulit menjalin komunikasi karena meninggal, saya semakin menjauh dari tetangga. Oke, pertanyaan selanjutnya Bapak, saya ingin bertanyakan berbagai riwayat. Nah, apakah Bapak ada riwayat kecelakaan atau jatuh yang menyebabkan kepala Bapak terbentur sebelumnya?
Tidak, suster, saya tidak pernah mengalami kecelakaan. Apa Bapak pernah mengkonsumsi obat-obatan untuk menjaga kesehatan Bapak? Misalnya kesehatan jiwa seperti obat tidur? Tidak, suster, obat tidur pun juga saya, Bagaimana Pak? saya tidak mengkonsumsi obat-obat. Seperti obat tidur pun saya tidak mengkonsumsinya, suster. Oke, baik Pak. Apakah Bapak pernah mengkonsumsi zat tertentu secara berkelanjutan? Misalnya nih minum minuman bersoda atau kafein seperti kopi? Iya, suster, saya sering minum kopi di pagi hari, siang, dan malam hari, suster. Oke. Apakah ada Bapak riwayat mengkonsumsi alkohol sebelumnya atau hingga saat ini misalnya Pak? Tidak ada, suster, saya tidak pernah mengkonsumsi alkohol. Baik Pak. Psikologis. Bapak sekarang umurnya 35 tahun ya, berarti Bapak itu termasuk dalam tahap 7 dalam perkembangan psikososial Erik Erikson. Tahap 7 itu ya adalah pada masa dewasa menengah. Pada tahap ini itu individu memberikan sesuatu pada dunia sebagai balasan dari apa yang telah dunia berikan untuk dirinya. Juga melakukan sesuatu yang dapat memastikan kelangsungan generasi penerus di masa depan. Selanjutnya saya akan bertanya Pak mengenai konsep diri Bapak. Menurut Bapak gimana sih mengenai gambar diri Bapak saat ini? Apakah Bapak mengalami putus asa atau mengurangi kontak sosial? Saat ini saya merasakan putus asa dan saya mengurangi kontak sosial sehingga terjadi menarik diri. Selanjutnya Pak, gimana ideal diri Bapak saat ini? Apakah Bapak merasakan cemas atau merasakan rendah diri? Iya, suster, saya merasakan cemas dan juga merasakan rendah diri, suster. Apa sih peran Bapak saat ini setelah orang tua Bapak itu meninggal? Saya merasa saya yang dulunya sebagai anak muda yang menikmati kehidupan, kehidupan sendiri dengan pendapatan saya sekarang, harus pusing menjadi orang tua bagi adik-adik saya. Selanjutnya Pak, gimana pendapat Bapak mengenai harga diri Bapak saat ini? Saya merasa tidak mampu menjadi orang tua pengganti dengan ekonomi yang pas-pasan dan keadaan saya yang temperamen. Selanjutnya, apakah identitas Bapak saat ini mengalami perubahan seperti mungkin harus menjadi orang tua untuk adik-adik Bapak? Saya sebagai anak muda yang harus menjadi tua, suster. Selanjutnya pada pola asuh yang tidak terlihat atau pola asuh yang tidak diperhatikan itu adalah pola asuh di mana orang tua dengan pola asuh ini cenderung hanya sedikit atau
sama sekali tidak mengetahui apa yang dilakukan atau diinginkan anak-anak mereka. Saya ingin bertanya lagi Pak mengenai coping mekanisme Bapak. Jika Bapak mengalami masalah nih, kira-kira bagaimana cara Bapak dalam menyelesaikan masalah tersebut? Jika saya merasa masalah, saya biasa menenangkan diri saya, Suster. Kebiasaan Bapak saat marah, apakah Bapak mendengarkan musik atau berdoa? Iya, Suster, saya biasa mendengarkan musik dan juga saya berdoa. Selanjutnya, apakah Bapak pernah mengalami sesuatu yang membuat Bapak mungkin merasakan trauma? Iya, Suster, saya trauma kehilangan kedua orang tua saya. Saya tidak stabil dan adik-adik saya masih kecil-kecil, Suster. Bagaimana sih komunikasi Bapak di keluarga Bapak? Pola pembagiannya tidak seimbang, Suster. Karena saya memimpin di mana saya mengharuskan adik-adik saya mengikuti semua omongan saya, Suster. Dalam keluarga Bapak, bagaimana proses dalam mengambil keputusannya? Dalam keluarga saya, proses pengambilan keputusan biasa kami lakukan dengan diskusi, Suster. Apakah Bapak dalam keluarga sebelumnya sering berekreasi? Iya, Suster, saya dan keluarga saya setiap hari Minggu ke pantai untuk rekreasi, Suster. Selanjutnya adalah proses berduka. Yang pertama itu jenis kehilangan yang dialami Bapak. Tuan C adalah actual loss atau kehilangan orang tuanya. Waktu terjadinya pada saat Natal tahun lalu, tahap kehilangannya adalah depresi, dan yang terakhir respon berdukanya, pasien khawatir dan cemas setelah kedukaan yang mengakibatkan krempeman dan menghindari interaksi sosial. Oke, selamat siang Pak. Saya Perawat Gladys yang akan melanjutkan pengkajiannya ya Pak. Kita lanjut ke pengkajian sosial. Baik, Pertanyaan dari saya, apakah di dalam keluarga Bapak, keluarga mengikuti kegiatan masyarakat? Dulu keluarga saya sering mengikuti gotong royong setiap hari Minggu. Sewaktu masih ada ibu saya juga, ibu saya sering mengikuti arisan. Dan sejak meninggal, ibu sudah tidak mengikuti arisan lagi, Suster. Bagaimana dengan kegiatan keagamaan Pak? Apakah keluarga masih mengikuti kegiatan keagamaan? Kalau kami masih ke gereja setiap hari Minggu, dan adik saya mengikuti sekolah Minggu, tapi untuk pendalaman Alkitab saya tidak pernah ikut lagi karena sibuk kerja dan mengurus adik saya. Oh, begitu Pak. Kalau misalnya di dalam keluarga, apakah ada anggota keluarga yang bisa dijadikan panutan, yang sering memberi nasihat gitu Pak? Kalau saya menjadi panutan, tapi sekarang sudah tidak. Jadi karena saya yang paling tua,
Jadi mau tidak mau harus dengerin saya. Kalau begitu, bagaimana dengan pengelolaan keuangan di keluarga sekarang, Pak? Kalau pengelolaan keuangan saya karena cuma saya yang kerja. Jadi hanya Bapak saja ya, Pak? Ya, Suster. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Saya ingin bertanya, apakah Bapak sendiri merasa puas dengan pendidikan dan pekerjaan yang Bapak jalani? Kalau soal pekerjaan saya masih belum puas karena menurut saya pekerjaan saat ini tidak sesuai dengan gelar saya yang saya dapatkan. Dan seharusnya saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik daripada ini. Pak. Dari hasil pengkajian tadi, saya mengetahui Bapak menganut agama Kristiani ya, Pak. Apakah ada nilai-nilai dalam Kristiani yang menguatkan Bapak di situasi sekarang ini? Ada, Suster, saat ini hanyalah harapan saya yaitu berpegang teguh pada Tuhan dan juga Gimana, Pak? Harapan saya yaitu berpegang teguh pada Tuhan dan apa yang sudah saya imani, Suster. Oh ya. Bagaimana dengan sebaliknya? Apakah ada nilai Kristiani yang membuat Bapak tertekan? Sejauh ini tidak ada. Tidak ada ya, Pak? Ya. Bagaimana dengan norma-norma sosial, Pak? Apakah ada juga nilai norma sosial yang membuat Bapak tertekan? Kalau norma sosial tidak ada, Suster. Tidak ada ya, Pak. Pertanyaan terakhir dari saya, apakah tuntutan ekonomi yang sekarang di mana Bapak harus memenuhi kebutuhan keluarga saat ini membuat keluarga Bapak merasa tertekan, Pak? Iya, Suster. Saat ini mau tidak mau harus saya yang menyekolahkan adik saya dan memenuhi kebutuhan mereka. Padahal gaji saya tidak seberapa, Suster. Saat adik saya perlu uang untuk membeli buku, uang saya tidak cukup. Jadi saya harus cari uang lebih. Dan itu membuat saya menjadi kepikiran. Kalau kami bisa makan aja sudah sangat bersyukur, Suster. Oke, baik, Pak. Terima kasih. Iya, Suster. Baik, Pak. Saya lanjutkan pertanyaan kembali dengan saya perawat P. Bisa Bapak jelaskan apa yang sedang Bapak pikirkan atau rasakan terhadap kondisi Bapak saat ini? Saat ini saya merasa cemas karena kehilangan orang tua saya yang harus membiayai adik saya yang masih kecil-kecil untuk sekolah. Dan membuat saya sering temperamen, marah, karena terkadang saya takut gagal dalam merawat adik-adik saya. Dan di sisi lain adik-adik saya juga menangis sehingga membuat saya emosi. Baik, Pak. Bagaimana respon fisiologis Bapak? Misalnya pernafasan Bapak. Apakah nafas pendek, nafas panjang, dan lain-lain gitu, Pak? Iya, Suster. Saya merasakan nafas saya pendek dan saya juga tekanan darah saya menjadi naik, mulut juga kering. Saya juga sering merasakan tidak nafsu makan dan juga diare, Suster. Tadi saya dengar bahwa Bapak merasakan gelisah dan sulit tidur di malam hari, Pak, ya? Iya, Suster. Saya juga merasakan gelisah dan sulit tidur. Oke, baik, Pak. Bagaimana dengan respon kognitif, Pak? Misalnya itu cara berpikir kita. Apakah ada perubahan misalnya lapang persepsi Bapak menyempit atau meluas begitu? Kalau persepsi saya semakin menyempit, Suster, karena saya tidak menerima rangsangan dari luar, sehingga saya hanya berfokus pada
apa yang menjadi perhatian, Suster. Baik, kalau begitu bagaimana respon perilaku Bapak saat ini setelah ada masalah ini? Saya lihat Bapak tampak meremas tangan Bapak ya, apa Bapak sangat khawatir? Ya, Suster, saya sering melakukan gerakan tersentak-sentak seperti tangan, dan juga saya bicara banyak dan lebih cepat. Dan saya juga susah tidur dan perasaan jadi seperti tidak aman, Suster. Baik Pak, apakah Bapak setuju mengenai respon afektif yang saya temukan dari hasil pengkajian bahwa Bapak sering marah-marah? Iya, Suster. Saya sering biasa marah-marah juga. Baik. Bagaimana dengan respon sosial Bapak? Sosial hidup itu menjadi berat, Suster, karena perlakuan yang kurang baik, sehingga membuat saya sering marah-marah, dan hubungan dengan tetangga menjadi kurang baik dan semakin menjauh. Baik Pak. Sekian pengkajian dari teman-teman saya Pak mengenai selanjutnya. Nanti kita akan bertemu lagi 3 hari ke depan. Kontrak waktunya. Dan saya ingin bertanya, bagaimana perasaan Bapak setelah kami melakukan pengkajiannya? Perasaan saya merasakan seperti lega gitu, karena ada teman untuk cerita, berbagi. Dan apa yang saya keluhkan, saya bisa ceritakan. Baik Pak. Mengenai kontrak waktu untuk 3 hari ke depan, apakah Bapak bersedia untuk datang kembali? Bisa, Suster. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak atas waktunya. Iya, sama-sama.